Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, pagi, Pak. Om Swastiastu, Bapak. Selamat pagi, Bagaimana Bapak. kondisi kalian hari ini? Ya, semua Baik-baik, sehat Pak. ya? Nggih, sehat, Baik, Pak. oke. Sehat, Pak. Sehat, Sehat. Bagus ya. Senang sekali ya melihat kalian semua dalam kondisi sehat ya. Nah, sekarang Bapak mau absen dulu nih. Coba kalian identifikasi kalian ada yang tidak hadir nggak dalam Google Meet kali ini ya? Kita cek di sini. Oke, kalau Bapak cek sendiri di kehadiran di Google Meet, semua sudah hadir ya? Ada yang belum hadir anak yang absen hari ini? Semua hadir, Sudah Pak. Semua hadir, Pak. Oke, semua sudah hadir ya. Nah, untuk itu sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, supaya kita diberikan keselamatan, mari kita berdoa terlebih dahulu anak-anak ya. Oke. Gede Sutarya, coba dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Silahkan, Gede. Terima kasih. Izin Bapak untuk memimpin teman-teman semua untuk berdoa. Teman-teman, untuk kelancaran pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih Bapak, waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih Gede atas bantuannya untuk memimpin doa ya. Luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, bisa belajar dengan baik hari ini. Oke, nah sekarang persiapkan diri kalian untuk mulai pembelajaran ya, karena kalian sudah di tepat waktu, sudah disiplin ya, nilai karakter kedisiplinan kalian luar biasa. Sekarang kita akan mulai belajar hari ini, dan biar kita semangat semua belajarnya ya, kita akan awali dengan yel-yel ya, seperti biasa. Kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian balas pagi-pagi luar biasa, tetap semangat, biar terus semangat ya. Kita mulai. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Semangat ya untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang sistem klasifikasi makhluk hidup ya. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita di sistem klasifikasi tersebut. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengklasifikasikan. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang klasifikasi pada tumbuhan berbiji atau spermatopita. Sudah terlihat PowerPoint-nya Bapak di layar HP atau laptop kalian anak-anak? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Oke, bagus. Nah, anak-anak, pada tumbuhan berbiji, kalian pernah nggak melihat nah makanan ini ya, sudah muncul di layar. Yang suka ngemil pasti tahu ini apa ya. Yani tahu nggak ini apa Yani? Gambar apa ini ayo? Sepertinya itu keripik ya, Pak. Emping ya. Nah, keripik. Betul, keripik. Keripik apa ya? Ini enak banget ini. Kalau di makan. saya namanya emping, Bapak. Nah, betul, emping ya. Orang-orang mungkin orang Bali bilang keripik meninjo ini ya. Nah, kalau misalnya kalian tahu ini keripik meninjo, tapi biji meninjonya pernah lihat nggak? Ada yang pernah lihat nggak biji meninjo untuk membuat keripik ini? Belum pernah, Pak. Belum? Wah. Belum, Pak. Belum tahu. Nah, ayo kita lihat ya sekarang ya. Oke, ada yang belum. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini biji meninjo yang digunakan untuk membuat keripik meninjo. Yuk, coba kita amati sama-sama biji meninjo ini. Kalau kita bandingkan sama buah-buahan yang sering kalian makan ya, entah buah apel atau mangga, mungkin ada yang beda nggak ya anak-anak ya, biji meninjo sama buah-buahan pada umumnya? Ada. Beda, Pak. Oh, Beda. beda. Siapa yang mau coba sampaikan apa bedanya? Ari mungkin, Ari, bedanya Ari. Oke. Terima kasih, Pak. Kalau dilihat dari buah melinjo dan mangga dibandingkan itu buah mangga itu dagingnya di luar sedangkan bijinya di dalam. Nah, kalau saya lihat dari gambar yang Bapak berikan tentang buah melinjo ini ternyata dia dagingnya di dalam, Pak.
Ya, di dagingnya di dalam, dibungkus oleh kulit yang tipis seperti itu, Pak. Pintar sekali Ari ya. Nah, kalau kita lihat biji meninjau ini bijinya dalam anak-anak ya, dia tidak ada daging buah yang menutupi biji, sehingga hanya ditutupi kulit tipis. Nah, ini kita sebut sebagai tanaman berbiji terbuka. Nah, biji meninjau ini, kondisi biji meninjau yang tipis kulitnya dan tanpa daging buah ini merupakan salah satu ciri dari tumbuhan gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka yang merupakan materi yang akan kita bahas pada hari ini ya anak-anak ya. Ciri-ciri yang dimiliki oleh gimnospermae, nah itu yang akan kita temukan dalam diskusi pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah kalian diskusi dan menganalisa ciri morfologi, kalian akan mampu membedakan tumbuhan ciri dari tumbuhan gimnospermae dan angiospermae. Setelah kalian melakukan pengamatan dan diskusi, kalian akan mampu menganalisa ciri morfologi yang membedakan monokotil dan dikotil. Dan setelah melakukan observasi dan pengamatan serta diskusi, kalian akan mampu menyusun laporan pengamatan tentang klasifikasi tumbuhan berbiji atau spermatopita. Nah, di pembelajaran kita kan Bapak sudah sampaikan kemarin di WA Group kita menggunakan metode flip ya. Jadi 3 hari yang lalu Bapak sudah kirimkan di WA Group. Ada LKPD, ada video pembelajaran, dan materi pembelajaran. Nah, di WA Group kita juga kemarin sudah berdiskusi ya, jadi sekarang kita akan melanjutkan diskusi kita sampai nanti kalian bisa presentasi pada hari ini terkait dengan tumbuhan berbiji tersebut. Kalau kita lihat kembali ya, yang tadi Ari bilang tentang biji meninjau. Nah, terus tadi kita juga sudah membandingkan dengan biji mangga. Tadi Ari sudah menyampaikan bahwa ini mangga itu ada dagingnya tebal, betul sekali ya. Kalau ini tidak ada. Ini merupakan salah satu pembeda gimnos dan angios. Nah, sekarang kalau gambar yang kedua ya, Bapak punya ada kecambah, 2 biji cambah ya. Ada bagian kiri ini kecambah kacang dan yang kanan ini kecambah dari jagung. Ayo, siapa yang bisa membedakan apa yang kalian temukan perbedaan dari 2 biji kecambah ini? Siapa yang mau coba? Mungkin, ya silahkan. Kalau yang gambar di sebelah kiri, kecambah itu bijinya terbelah, Pak. Kalau yang di sebelah kanan, biji jagungnya tidak terbelah. Bagus sekali di Wijantara ya. Yang ini terbelah 2, ini tidak. Good ya, pengamatan yang bagus. Nah, biji yang terbelah 2, seperti yang Wijantara bilang, ini adalah salah satu ciri dari dikotil, sedangkan yang tidak terbelah ini salah satu ciri monokotil. Ciri-ciri lainnya apa lagi ya? Nah, itu yang akan kita temukan dalam diskusi kita hari ini terkait perbedaan monokotil dan dikotil. Oke. Sebelum lanjut ke materi intinya, sebelum kita diskusi lagi, nih ada pepatah atau sesenggakan dalam bahasa Bali ya, yang bisa menjadi pemikiran kalian ini. Sekadi batun buluane ngelingkik tuah abesik. Wah, itu sesenggakan ya, mungkin pernah kita dengar. Ini pepatah yang menyatakan bahwa kita itu hidup sendiri karena bersaudara sendiri. Nah, tapi apakah benar pepatah mengenai pohon? Jawabannya bisa mengklasifikasikan rambutan itu jadinya dikotil atau monokotil dengan kita sudah mencari tahu ciri-ciri dari monokotil dan dikotil ya Nana ya. Baik. Nah, ini ada pembagian dari klasifikasi tumbuhan berbiji sebagai bekal diskusi kita nanti, sebagai bekal pengetahuan kalian. Tumbuhan berbiji atau spermatopita itu terbagi dalam 2 divisi ya. Ada tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae, ada tumbuhan berbiji tertutup angiospermae. Tumbuhan berbiji terbuka akan dibagi menjadi 4 kelas. Ada pinopita, sikadopita, gintopita, genetopita. Kalau kalian sudah menonton link video yang Bapak kirimkan kemarin dan sudah membaca LKPD dan materi ajar, pasti kalian tahu apa
contoh dari keempat kelas dari Gymnospermae ini. Sedangkan pada Angiospermae dibagi dalam 2 kelas, ada monokotil biji berkeping 1 dan dikotil biji berkeping 2. Nah, itu ya keluarga dari tumbuhan spermatophyta. Fokus materi yang kalian harus pelajari dari LKPD, video, dan materi ajaran sudah Bapak kirimkan. Pertama, ciri Gymnospermae, ada kelas pada Gymnospermae, ciri Angiospermae, kemudian perbedaan kelas dikotil dan monokotil, terus ordo-ordo yang ada pada dikotil dan monokotil. Semua itu kita sudah diskusikan kemarin dengan metode flip yang Bapak berikan pada kalian 3 hari yang lalu. Bapak sudah kirimkan LKPD, materi, dan video. Kemudian dari 3 hari yang lalu kita sudah diskusi di WA Group ya, untuk mengisi LKPD dan juga menyiapkan laporan. Saya sangat senang dengan aktivitas kalian kemarin di WA Group ya, sangat aktif, luar biasa sekali. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi masalah. Setelah kalian melakukan observasi pada LKPD dengan melihat gambar-gambar kemarin, ada beberapa aktivitas yang sudah kalian lakukan dalam observasi. Salah satunya adalah identifikasi masalah. Nah, dari LKPD kemarin, Bapak mau mencari tahu nih, identifikasi masalah yang sudah kalian temukan tentang Gymnospermae, Angiospermae, dikotil, dan monokotil. Ayo, siapa yang mau menyampaikan dulu? Rokelan kan kemarin ada 3 kelompok ya, dari kelompok 1 mungkin. Bu Hanawati, silahkan, coba. Iya, terima kasih Pak. Kemarin saya mengidentifikasi untuk yang Angiospermae sama Gymnos, Pak. Jadi yang silahkan. Permasalahannya bisa saya rumuskan, ada 2 Pak di sana. Jadi apa yang dimaksud tumbuhan biji terbuka dan apa yang dimaksud dengan tumbuhan biji tertutup. Mungkin itu yang bisa saya identifikasi, Pak. Oh, bagus sekali Hana. Apa yang dimaksud dengan tumbuhan biji terbuka dan tertutup? Oke. Kemudian dari perwakilan kelompok 2, coba lihatnya kemarin ya. Baik Pak, terima kasih. Untuk yang kedua, saya mengidentifikasi mengenai ciri-ciri dikotil dan monokotil. Jadi identifikasi masalahnya yaitu apa yang membedakan tumbuhan dikotil dan monokotil? Apa saja ciri-ciri dari tumbuhan tersebut? Itu saja. Apa yang membedakan tumbuhan dikotil dan monokotil? Kemudian apa saja ciri-ciri dari monokotil dan dikotil? Itu saja Pak. Terima kasih. Bagus. Oke, terima kasih Atnya. Oke, berikutnya Atta Jayanti ya, yang dari kelompok 3, silakan. Ya, Bapak, terima kasih untuk identifikasi masalah dari kelompok kami. Yang pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan tumbuhan dikotil dan monokotil. Kemudian yang kedua, mengapa padi termasuk ke dalam kelas monokotil dan mangga termasuk ke dalam kelas dikotil. Nah, itu 4 identifikasi masalah yang bagus ya. Mengapa padi masuk ke monokotil dan mangga ke dikotil? Ada lagi anak-anak yang ingin menyampaikan identifikasi masalah? Silakan. Selain dari ketua-ketua kelompok tadi, mungkin ada yang tidak ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, ya, jadi masalah-masalah yang ditemukan oleh perwakilan teman-teman kalian dari 3 kelompok yang sudah dibagi, mempermasalahkan yaitu tentang apa itu tanaman biji terbuka dan tertutup, apa itu dikotil monokotil, apa ciri monokotil dan dikotil, terus mengapa ini padi bisa masuk ke monokotil dan mengapa mangga bisa masuk ke dikotil ya. Nanti kita temukan masalah dari masalah-masalah kalian dari diskusi yang kita laksanakan hari ini ya. Nah, kemudian
Setelah identifikasi masalah, kita melakukan observasi. Observasi sudah kita lakukan dari tiga hari yang lalu dengan LKPD yang sudah Bapak kirimkan di WA grup kalian. Ada 2 aktivitas yang kita lakukan ya. Yang pertama yaitu menganalisa ciri morfologi yang membedakan gimnos dan angiospermae. Terus yang kedua adalah menganalisa ciri morfologi monokotil dikotil. Nah, di aktivitas yang kedua ini ada 2 kegiatan ya. Kemudian untuk pengumpulan dan pengolahan data, kalian lakukan dengan mengerjakan LKPD, kemudian menonton video pembelajaran. Ada 2 video yang sudah Bapak kirimkan ke kalian, membaca dari materi belajar ya. Dan pengolahan data juga sudah kita mulai dari 2 hari lalu di WA Group, dan kalian harus menyusun laporan nanti anak-anak ya, itu. Dan hari ini bisa disempurnakan dengan mendengarkan kesimpulan dari teman-teman kalian. Oke, observasi sudah dilakukan, pengolahan data sudah, pengumpulan, dan hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari kalian. Karena sudah membagi kalian menjadi 3 grup, kita akan mendengarkan perwakilan dari masing grup ya. Mulai dari grup 1, silahkan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil dari observasi dan pengolahan datanya. Silahkan. Grup 1 ada siapa? Anawati ya. Silakan Dewi Hana dipresentasikan hasil dari observasi dan pengamatan di aktivitas 1. Anak-anak yang lain bisa mendengarkan, mengamati, dan bisa bertanya ya nanti kalau ada yang kurang dipahami. Silakan Hanawati. Ya, maaf Pak, tadi sinyal saya hilang Pak. Tidak apa-apa, biasa ya dalam belajar online selalu ada kendala seperti itu. Harus tetap semangat ya. Ayo silahkan. Ya, jadi saya sudah membedakan untuk tanaman gymnospermae sama angiospermae Pak. Untuk faktornya saya buat di sana 6 Pak. Ada alat reproduksi, akar, batang, biji, pembuahan, serta bentuk daun. Untuk yang gymnos, alat reproduksinya berupa strobilus. Untuk yang angios berupa bunga. Kemudian akarnya gymnos, saya buat di sana akar tunggang. Kemudian yang angiospermae ada 2. Untuk yang dikotil itu tunggal. Untuk yang monokotil akar serabut. Kemudian untuk yang gymnospermae, batangnya berkambium. Kemudian yang angios, untuk yang dikotil berkambium, sedangkan yang monokotil tidak berkambium. Untuk bijinya, untuk yang gymnos itu terbuka, kemudian yang angios tertutup. Kemudian untuk yang pembuahan, untuk gymnos dia tunggal, kemudian yang angios ganda. Sedangkan untuk yang bentuk daun, untuk yang gymnos sempit dan kaku, kemudian untuk yang angiospermae di sana bervariasi, Pak. Mungkin itu aja yang bisa saya identifikasi. Ya, bagus sekali ya Dewi Hana ya. Sudah berhasil mengobservasi dan sudah menemukan pembeda gymnospermae dan angiospermae. Nah, kalau dilihat ya, dari ciri-ciri gymnospermae ini, ada perbuahan tunggal, dia berkambium juga, berarti besar juga tumbuhannya ya. Kemudian bijinya terbuka, alat reproduksinya strobilus. Kira-kira bisa nggak Dewi Hana ini menyebutkan 1 contoh dari gymnospermae? Contoh tumbuhannya. Pakis haji Pak sama pinus. Betul sekali. Pakis haji sama pinus ya. Nanti kalau jalan-jalan ke Bedugul, Cintamani ya banyaklah bisa lihat pinus ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke presentasi dari kelompok 2 ya, aktivitas 2.1, mencari pembeda, faktor-faktor pembeda dari dikotil monokotil dengan mengobservasi gambar-gambar yang ada di LKPD yang sudah dikirimkan. Oke, silakan perwakilan kelompok 2.
Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya di sini akan mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil dari identifikasi dan pengumpulan data yang sudah kami lakukan. Nah, untuk di pembeda antara monokotil dan dikotil itu kami menemukan ada 6 pembedanya. Yang pertama itu dari keping biji untuk monokotil biji berkeping 1, dikotil berkeping 2. Kemudian untuk di tulang daun, monokotil itu tulang daunnya sejajar, kalau dikotil itu tulang daunnya menyirit dan mencari. Kemudian yang ketiga itu ada akarnya. Monokotil itu memiliki akar serabut, dikotil memiliki akar tunggang. Kemudian dari kambiumnya, monokotil tidak berkambium, dikotil itu berkambium. Yang kelima, jumlah mahkota bunganya. Nah, untuk di monokotil itu 3 dan kelipatannya, dikotil 2, 4, 5 dan kelipatannya. Kemudian yang terakhir susunan pembuluh angkutnya. Monokotil tersusun menyebar, dikotil itu tersusun melingkar. Seperti itu hasil dari identifikasi kelompok kami, Pak. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih ya. Wah, lengkap sekali ya. Hasil identifikasi kelompoknya ya. Nah, kalau dilihat dari sini ya ciri-cirinya, bisa nggak yatnya atau yang lainnya menyebutkan satu contoh dari monokotil, satu contoh dari dikotil? Untuk contoh monokotil itu ada padi, kemudian ada rumput, kalau dikotil itu ada bayam, kemudian ada pepaya, dan yang lainnya ada mangga juga. Oke. Kelompok lain anggota saya bagus bisa sekali ya. menjelaskan. Ya Pak, terima kasih. Oke, berarti tadi yatnya, kalau saya tanya yatnya lagi ya, kalau tadi rambutan yang kita bahas di awal itu ya, yang ngelintik toha besi, masuk kemana aja nih ya? Monokotil atau dikotil ya dari ciri-ciri ini? Untuk rambutan masuk ke dikotil Pak, karena ternyata setelah kita Ya, belah betul, biji ya. rambutan, ternyata ada 2 keping di sana di dalamnya. Dari segi daunnya Ya, juga bisa dilihat bahwa Ya. rambutan itu daunnya menyirip Pak. Oke, bagus sekali. Kita lanjutkan ke kelompok terakhir, ketiga. Nah, di sini ada 12 tanaman yang saya suruh amati dan kalian kelompokkan ke dikotil dan monokotil. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu kita ya, kalian silakan percikan mungkin 2 tanaman dari sekian banyak nanti ya. Silakan perwakilan kelompok 3. Baik Bapak, yang perwakilan dari kelompok 3 itu untuk mengelompokkan atau mengkategorikan tanaman di sekitar kita menjadi kelas dikotil dan dikotil atau monokotil. Itu yang pertama kami mengelompokkan putri malu. Dia termasuk ke dalam dikotil Bapak. Ciri-ciri Ya, yang alasannya? menyatakan dia dikotil itu akarnya tumbang. Kemudian daunnya majemuk dan menyirip dan berkayu. Ya. Kemudian tanaman Yes. yang kedua yaitu singkong. Singkong itu juga termasuk ke dalam dikotil dengan Ya. cirinya tulang daun menjari dan akar tunggang. Kemudian Oke. untuk lidah buaya lagi satu Bapak. Untuk lidah buaya Ya, itu silakan. termasuk ke dalam monokotil dengan ciri batang basah dan tidak berkayu, tulang daunnya sejajar. Mungkin itu yang bisa kami Oke, sampaikan. bagus. Ya, luar biasa ya, anak-anak, luar biasa sekali ya, bagus sekali. Kalian sudah melakukan observasi dengan sangat bagus ya di rumah. Bapak sangat senang ya dengan aktivitas yang sudah kalian lakukan ya. Nah, setelah kalian presentasikan, let's make conclusion ya, kita buat kesimpulan verifikasi data kita ya. Siapa yang mau mewakili? Atau siapa yang mau menyampaikan kesimpulan yang kalian dapatkan dari kegiatan pre-kelas kita di rumah kalian masing-masing dan kegiatan diskusi kita hari ini? Siapa yang ingin membuat kesimpulan? Silahkan. Ayo, aktivitas kalian dalam diskusi ini juga akan ada penilaian sikapnya kan? Jadi harus lebih semangat. Ayo, siapa yang mau? Kesimpulan dapat tentang gimnospermae, angiospermae, atau dikotil monokotil, silahkan. Siapa yang mau mewakili? Untuk yang coba Pak. Iya, silakan Arta Jayanti.
kesimpulan untuk tanaman dikotil dan monokotilnya nih Pak. Nggih, silakan. Jadi kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil itu dapat dilihat dari yang pertama keping biji, kemudian tulang daun, jenis akar, jumlah mahkota bunga, struktur pembuluh angkut, batangnya berkayu atau berkambium atau tidak berkambium. Kemudian dalam mengamati perbedaan dikotil dan monokotil, kita bisa memakai beberapa faktor pembeda. Karena kan tidak bisa kita mengamati secara keseluruhan, bisa dari daun, batang, ataupun akar kalau bisa disebut. Ya seperti ini kesimpulannya Bapak. Oke. Terima kasih. Ya, bagus Harta ya yang sudah menyimpulkan dikotil monokotil. Benar sekali kesimpulannya ya. Faktor-faktor pembeda itu harus kalian ingat ketika kalian melihat tanaman yang tidak kalian tahu, kita gunakan faktor-faktor itu untuk membedakan apakah yang kita lihat dikotil atau monokotil ya. Nah, yang gimnos sama angiospermae. Nah, siapa yang ingin mencoba membuat kesimpulan? Kita tadi dari kelompok 1 ya, yang mempresentasikan kesimpulannya mungkin bisa disampaikan. Saya, Ada? Pak. Saya. Oh ya, silakan. Oke, Dewi Hana. Ya, untuk Gymnospermae itu saya bisa simpulkan bahwa Gymnospermae itu adalah tumbuhan berbiji terbuka, Pak. Bijinya tidak ditutupi oleh daun buah. Sedangkan untuk Angiospermae tumbuhannya berbiji tertutup, bijinya ditutupi oleh daun buah, Pak. Nah, itu kesimpulan yang bisa saya tarik dari pembelajaran hari ini, Pak. Oke, bagus sekali ya Hanawati ya. Wah, kalian benar-benar luar biasa ya. Nah, bagi yang tadi sudah berusaha untuk mempresentasikan, menyimpulkan, menyampaikan identifikasi masalah, sudah luar biasa sekali ya. Jadi, identifikasi masalah di awal tadi sudah terjawab dari kesimpulan-kesimpulan dan presentasi teman kalian ya. Perbedaan dikotil monokotil, ciri-cirinya, angiospermae, gymnospermae ya. Yang lainnya juga tetap berusaha. Masih ada satu kegiatan nanti laporan ya. Silakan dibuat kesimpulan dari yang kita diskusikan, silakan nanti dituliskan ya. Kalau melihat refleksi kegiatan pembelajaran kita sudah luar biasa sekali, kalian sangat aktif, terus pertahankan ya keaktifan kalian. Yang sudah presentasi, yang sudah aktif, Bapak berikan 2 jempol untuk kalian, sungguh luar biasa ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, jangan lupa nanti Bapak akan juga kirimkan LKPD dan materi ajar lagi serta video terkait klasifikasi hewan ya anak-anak ya. Kita akan masuk ke dunia hewan nanti ya, setelah dunia tumbuhan ini. Nah, dan jangan juga lupa setelah selesai kita Google Meet hari ini, Bapak akan kirimkan link Google Form di WA Group untuk post test kita hari ini untuk penilaian kalian ya. Jangan lupa dikerjakan, batasnya sampai 6 sore ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya dan di WA Group kita akan membahasnya ya setelah kalian mengerjakan dan mengirimkan. Oke anak-anak, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Kalian sungguh luar biasa. Kalian harus tetap menjaga semangat kalian dalam belajar ya, dan terus bahagia di rumah ya. Dan jangan lupa terus menjaga protokol kesehatan dalam kondisi pandemi COVID seperti sekarang. Jangan berkerumun, jangan juga kalian jalan-jalan gitu ya. Kalau jalan-jalan tetap cuci tangan, jaga jarak dan lain sebagainya ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini yang sungguh luar biasa. Yaitu Bapak akhiri kegiatan pembelajaran dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Sampai jumpa Pak. Sampai jumpa Bapak. Terima kasih.